Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa rasula ba'dah. Di kesempatan kali ini insyaallah ana akan membawakan kultum berjudul iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula amalnya, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging itu ialah hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, maka dari itu penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, karena bisa membuat kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Teman-teman, penyakit hati banyak jenisnya loh, seperti sombong, iri, dengki, ria, serakah, ujub, dan lain-lain. Banyak kisah yang dapat kita pelajari tentang penyakit hati. Misalnya, sombong yang membuat iblis diusir dari surga, ria yang membuat Qarun ditenggelamkan ke bumi. Kemudian, ujub yang membuat Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dan sifat penyakit hati yang sering banget kita temui ialah iri dan dengki. Penyakit ini juga digambarkan dalam Al-Quran. Kisah Qabil dan Habil, putra Nabi Adam. Saat Nabi Adam tinggal di bumi bersama Hawa, lahir dua anak kembar bernama Qabil dan Iklimah. Kemudian pas tahun berikutnya, lahir juga anak kembar bernama Habil dan Labudah. Saat mereka dewasa, Allah menyuruh Nabi Adam untuk menikahkan secara silang. Jadi Qabil dengan Labudah, Habil dengan Iklimah. Namun Qabil pun tidak terima. Ia tidak ingin dinikahkan dengan Labudah yang tidak secantik adiknya, yaitu Iklimah. Nabi Adam pun terus menasehatinya, namun Qabil tetap menolak. Akhirnya Nabi Adam pun memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Biarlah Allah yang memberi petunjuk dari masalah itu. Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Nabi Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertanian, tapi dengan kualitas yang jelek. Sedangkan Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik yang paling dia sayangi. Tak lama kemudian ada api yang menyambar kambing Habil, sedangkan hasil pertanian Qabil tetap utuh. Pertanda bahwa persembahan Habil yang diterima. Qabil pun harus menerima keputusan. Ia harus menikah dengan Labudah. Hari-hari berlalu. Iblis membisiki Qabil, kalau kamu membunuh Habil, pasti kamu bisa menikahi Iklimah. Karena memang dari awal Qabil ingin memiliki Iklimah, maka dia pun menuruti bisikan iblis. Suatu hari, Habil lagi mengembala kambing di suatu tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman Nabi Adam dan Hawa. Qabil mendatangi Habil dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Habil menjawab, "Jika kamu mau membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, maka kamu akan menanggung dosaku dan dosa dirimu sendiri. Kamu termasuk orang yang zalim dan akan menjadi penghuni neraka." Maka karena nafsu Qabil membuat ia benar-benar membunuh Habil. Inti dari cerita tersebut adalah iri dan dengki bisa menzalimi orang lain dan diri sendiri. Iri dan dengki bisa membuat diri selalu merasa tersaingi. Nah, sebenarnya iri dan dengki itu apa sih? Iri dan dengki itu merupakan penyakit hati dan sifat tercela. Dengki itu sifat tidak senang ketika melihat orang lain mendapat kebahagiaan atau rezeki yang Allah kasih. Sampai-sampai ia ingin kesenangan itu hilang dan kembali kepada dirinya. Nah, teman-teman, kita jangan sampai memiliki sifat penyakit iri ya. Jika terlintas perasaan iri dalam diri kita, maka segeralah istighfar. Sekian dari Ana, mohon maaf kurang lebihnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.